Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Angga Teguh Prasetyo. Kali ini kita akan sharing judul proposal skripsi. Judul proposal skripsi yang diajukan oleh Mbak Uswatun Hasana. Judulnya Manajemen Perpustakaan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan minat baca siswa di MAN 2 Malang. Ya, judul ini ya biasa-biasa aja, ya, biasa-biasa aja. Masih sangat datar dan tidak menemukan masalah yang berarti, ya, masalah yang berarti. Jadi judul ini terkesan tidak terlalu istimewa karena ya sudah sewajarnya kalau perpustakaan itu ya tempat untuk melayani orang baca di madrasah, dan ini adalah sangat biasa sekali. Oleh karena itu tadi saya sarankan kita perlu kemudian melihat regulasi atau undang-undang tentang perpustakaan, ya, perpustakaan. Nah, setelah saya merefleksikan dari regulasi yang ada yang terkait dengan perpustakaan, itu ternyata fungsi perpustakaan, ya, fungsi perpustakaan di sekolah itu di samping sebagai pusat literasi, ya, membaca dan sebagainya, juga sebagai pusat penelitian di sekolah. Penelitian sederhana di sekolah. Nah, itu Anda bisa lihat di standar pelayanan perpustakaan sekolah yang dikeluarkan oleh Perpusnas, kan gitu. Jadi misalnya kalau kita buat judul proposal misalnya, ya. Nah, misalnya satu, ya, pemberdayaan perpustakaan madrasah, ya, sebagai pusat penelitian dan pusat sumber belajar siswa. Misalnya seperti ini. Di kasus di MAN 2 Malang. Nanti saya kalau kita melihat dari undang-undang tentang perpustakaan dan SOP yang dikeluarkan oleh Perpusnas, saya mengambil kesimpulan seperti ini. Salah satu fungsinya adalah sebagai pusat literasi dan pusat penelitian sederhana. Ini misalnya ini, ya, pemberdayaan perpustakaan madrasah sebagai pusat penelitian dan pusat sumber belajar siswa. Studi kasus di MAN 2 Malang. Nah, seperti itu, ya. Atau dari contoh yang lain, ya, kita mengacu pada regulasi yang ada, misalnya, ya. Kalau kita buat judul misalnya optimalisasi perpustakaan, nah, sebagai pusat literasi informasi, bakat, dan kecerdasan siswa. Nah,
di MAN 2 Kota Malang. Jadi kalau yang nomor 2 ini fokusnya lebih kepada penciptaan kecerdasan kolektif maupun individual siswa ya. Ini saya bacakan ya, optimalisasi perpustakaan sebagai pusat literasi, informasi, bakat, dan kecerdasan siswa di MAN 2 Kota Malang. Ini bisa ini kita menyusun judul berdasarkan fungsi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perpustakaan yang diturunkan dalam PP Perpustakaan seperti itu. Ya. Nah, misalnya kalau terkait dengan layanan perpustakaan misalnya ya kita lihat penerapannya ya, penerapan standar pengelolaan perpustakaan. Untuk peningkatan mutu layanan sirkulasi ya, referensi dan layanan membaca siswa di MA. Ini mutu layanan sirkulasi, layanan referensi, dan layanan membaca siswa di MA. Nah, ini sangat teknis manajerial sekali ya, manajerial sekali. Nah, itu juga boleh. Ya, jadi kalau ini fungsi kepada penataan pengelolaan perpustakaan dari pengelolaan koleksi bacaan, pengelolaan referensi bacaan, sirkulasi simpan pinjam buku yang ada, kemudian juga terkait dengan kenyamanan dalam membaca di perpustakaan. Kalau yang nomor 2 ini perpustakaan kita jadikan sebagai Center of Development siswa, pusat pengembangan siswa. Jadi seperti itu. Yang satu ini juga begitu. Jadi nomor 1 ini sebagai upaya untuk membangun learning community di sekolah ya. Jadi pemberdayaan perpustakaan madrasah sebagai pusat penelitian dan pusat sumber belajar siswa di MAN 2 Malang. Nah, seperti itu. Apakah ada contoh yang lain? Nah, ada, masih banyak. Jangan khawatir. Karena di sini ada Pak Prayudi. Ya, ini nanti Pak Prayudi ini dosen komputer ya, yang kita sayangi ya. Nah, itu bisa kerjasama dengan Pak Prayudi misalnya ya. Kalau dosen bimbingnya Pak Prayudi ya, yang nomor 4 itu kinerja perpustakaan sebagai penyedia layanan referensi konvensional dan digital di MAN 2 Kota Malang. Nah, kalau ini sudah mulai berbau IT ya. Bagaimana perpustakaan lebih adaptif dan transformatif terhadap perkembangan literasi di sekolah. Jadi kita menyorot kinerja perpustakaan sebagai penyedia layanan referensi konvensional dan digital di MAN 2 Kota Malang. Nah, kinerja perpustakaan ini kan secara kelembagaan. Ya bisa aja kita fokus pada SDM-nya ya, SDM-nya ya kita turunkan ya, misalnya kinerja kepala perpustakaan dalam mengembangkan layanan referensi berbasis digital. Nah, misalnya seperti itu ya, berbasis digital di MAN 2 Kota Malang. Nah, seperti ini juga bisa ya. Jadi
tidak hanya terfokus kepada kelembagaan perpustakaan, namun juga bisa kepada aspek-aspek yang sifatnya individual atau SDM-nya. Misalnya kalau perpustakaan itu punya watak transformatif, ya, ingin merubah sesuatu, bisa saja kita lakukan dengan misalnya ya, perpustakaan itu menyediakan program bimbingan literasi informasi untuk pembentukan santri peneliti siswa peneliti ya, misalnya di MAN 2 Kota Malang, misalnya begitu. Jadi ini dia punya misi transformatif ya, jadi dia ada sebuah kegiatan yang dihadirkan misalnya oleh perpustakaan untuk menciptakan kader-kader penggerak ya, kader peneliti untuk pembentukan kader siswa peneliti ya, misalnya begitu, sehingga budaya ilmiah itu menjadi bergerak begitu ya. Misalnya itu. Atau yang nomor 6 ya, nomor 6 kita meneliti staf perpustakaannya misalnya. Kalau yang tadi sudah dibahas tentang kondisi kelembagaan, kemudian kepala kelembagaan, ini juga bisa meneliti staf perpustakaannya itu sendiri, ya kan? Jadi misalnya ya, implementasi kompetensi manajerial tenaga perpustakaan dalam meningkatkan mutu layanan literasi akademik di MAN 2 Malang. Nah, ini juga bisa. Jadi ini kepada staf ya, implementasi kompetensi manajerial tenaga perpustakaan dalam meningkatkan mutu layanan literasi akademik di MAN 2 Malang, seperti itu. Lalu apakah bisa yang lain? Ya, sangat banyak sekali ya, misalnya pembinaan peran dan karir tenaga perpustakaan dalam peningkatan mutu akademik di mutu pembelajaran akademik ya, pembelajaran akademik di MAN 2 Malang. Ini juga bisa dari perspektif stafnya ya. Jadi pembinaan peran dan karir tenaga perpustakaan dalam peningkatan mutu pembelajaran akademik di MAN 2 Malang, begitu. Kembali ke organisasi ya, level organisasi perpustakaan misalnya ya. Sisi yang lain juga bisa, misalnya manajemen, dari sisi yang lain manajemen pengelolaan koleksi perpustakaan untuk peningkatan mutu pembelajaran ya, masih mutu pembelajaran atau kegiatan akademik di MAN 2 Batu. MAN 2 Malang ya. Manajemen pengelolaan koleksi perpustakaan untuk peningkatan mutu kegiatan akademik di MAN 2 Malang. Yang lain masih banyak ya.
lain misalnya ya. Optimalisasi. Nih, kalau kemudian berbicara promosi ya, promosi membaca misalnya. Optimalisasi layanan perpustakaan untuk promosi literasi dan gerakan siswa membaca di MAN 2 Kota Malang. Nah, seperti itu. Ini fungsi yang bisa dikembangkan ya. Atau kemudian tertarik untuk manajemen tata ruang perpustakaan ya, manajemen tata ruang perpustakaan untuk optimalisasi pelayanan koleksi dan referensi di MAN 2 Kota Malang. Sangat banyak sekali judul yang bisa ditawarkan ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang bisa dipakai oleh para mahasiswa kalau kekurangan ide ya, tentang terkait dengan perpustakaan. Nah, kalau kita ini, kalau saya juga gitu, kalau membuat judul, kalau kita mikir-mikir sendiri itu mesti bingung. Tapi kalau kita melihat regulasi, peraturan tentang undang-undang tentang perpustakaan ya, maupun tentang standar penyelenggaraan perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpusnas, Perpustakaan Nasional, itu akan sedikit lebih mudah ya. Yang baru bergabung saya bacakan ya, ini kita sedang sharing judulnya si Mbak Uswatun ya. Ini kan judulnya manajemen perpustakaan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan minat baca siswa di MAN 2 Malang. Nah, judul ini biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa karena tidak ditemukan masalah yang khusus di sana gitu. Ini kalau saya, setelah saya membaca dari undang-undang perpustakaan yang ada, regulasi yang ada, maupun dari SOP penyelenggaraan perpustakaan di sekolah yang dikeluarkan oleh Perpusnas, itu saya ada 9 judul yang saya tawarkan. Nah, misalnya ini, pemberdayaan perpustakaan madrasah sebagai pusat penelitian dan pusat sumber belajar siswa di MAN 2 Malang. Jadi ini karena fungsi perpustakaan itu, satu sebagai pusat literasi, dua sebagai pusat pendidikan dan penelitian gitu. Yang nomor 2 misalnya optimalisasi perpustakaan sebagai pusat literasi, informasi, bakat dan kecerdasan siswa. Nah, ini semacam center development, jadi sentralisasi pengembangan kompetensi siswa. Jadi unit yang mengembangkan karakter-karakter dan kompetensi siswa sebagai pendamping guru di sana kan gitu. Yang ketiga, ini penerapan standar pengelolaan perpustakaan untuk peningkatan mutu layanan sirkulasi, layanan referensi, dan layanan membaca siswa. Ini. Kalau yang nomor 3 ini lebih kepada pengelolaan perpustakaan ya, dari sudut ruang, dari anggaran yang diperlukan untuk survive agar eksis selama 1 tahun. Nah, ini kita meliti tentang bagaimana SOP itu diterapkan di sebuah sekolah atau madrasah, bagaimana mereka menjalankan sirkulasinya, referensi, dan kenyamanan dalam baca bagi siswa. Yang nomor 4 ini lebih kepada kinerja ya, bisa kinerja kelembagaan maupun kinerja personal ya. Seperti ini contohnya, kinerja perpustakaan sebagai penyedia layanan referensi konvensional dan digital di MAN 2 Kota Malang. Nah, ini kalau diturunkan ke level pimpinan ya, jadi kinerja
kepala perpustakaan dalam mengembangkan layanan referensi berbasis digital di MAN 2 Kota Malang. Kalau kemudian sekolahnya itu punya misi, perpustakaan di sekolah itu punya misi transformatif perubahan, nah boleh teliti itu. Misalnya ini program bimbingan literasi informasi untuk pembentukan kader siswa peneliti di MAN 2 Kota Malang, kan gitu. Pak, saya ingin meneliti dari segi staf perpustakaannya, ya boleh ya. Jadi misalnya implementasi kompetensi manajerial tenaga perpustakaan dalam meningkatkan mutu layanan literasi akademik di MAN 2 Malang. Nah, ini dari segi stafnya. Atau ini pembinaan peran dan karir tenaga perpustakaan dalam peningkatan mutu pembelajaran akademik di MAN 2 Malang, kan begitu. Kembali ke organisasi ya, biar nggak kelupaan. Ini saya tawarkan judul juga manajemen pengelolaan koleksi perpustakaan untuk peningkatan mutu pembelajaran atau kegiatan akademik di MAN 2 Kota Malang. Kalau perpustakaan itu difungsikan sebagai sarana promosi gerakan membaca juga bisa. Nah, seperti ini ya. Optimalisasi layanan perpustakaan untuk promosi literasi dan gerakan siswa membaca di MAN 2 Kota Malang. Yang terakhir, kalau kita ingin meneliti tata ruang, tata letak juga bisa. Seperti ini, manajemen tata ruang perpustakaan untuk optimalisasi pelayanan koleksi dan referensial di MAN 2 Kota Malang. Saya rasa itu. Kalau ada pertanyaan dari Mbak Uswa, selamat bergabung. Bagi mahasiswa yang baru datang, kali ini saya sharing tentang bagaimana kita bisa meneliti pada area manajemen perpustakaan. Saya tunggu kalau tidak ada pertanyaan. Oh ini Pak izin bertanya, lebih baik meneliti di perpustakaan kampus atau perpustakaan sekolah? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya bisa di dua-duanya ya. Bisa perpustakaan kampus maupun sekolah. Dalam. Bisa dua-duanya ya. Jadi yang penting alasan pemilihan lokasi harus jelas ketika menuliskannya di Medpen, ketika menuliskannya di metode penelitian ya. Nah, alasan pemilihan lokasi itu dua hal ya. Satu, keunikan, dua, kemenarikan. Misalnya, Pak, apakah boleh meneliti di perpustakaan UIN? Boleh sekali. Kenapa? Karena perpustakaan UIN Malang ini salah satu perpustakaan yang best practice ya, best practice. Jadi best practice itu artinya menjadi role model bagi perpustakaan lain di Indonesia. Dia menjadi guru bagi perpustakaan di Indonesia, perpustakaan kampus. Seringkali Pak Kepala Perpustakaan UIN Malang itu diundang oleh kampus-kampus lain karena memiliki banyak kelebihan prestasi dan sebagainya. Nah, jadi keunikannya di sana, dia memiliki role model prestasi dan sebagainya. Terus juga kemenarikan yang lain, ini desain dari ruangan-ruangan yang ada di perpustakaan UIN Malang itu juga sangat inovatif,
sangat keren sehingga juga menjadi rujukan bagi kampus lain untuk mengembangkan perpustakaannya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Jadi alasannya satu keunikan, dua kemenarikan. Nah, keunikan itu karena dia menjadi best practice, menarik karena banyak prestasi dikelola dengan secara profesional. Konsep kafe dalam perpus, desain ruangnya ya, nah sebagainya. Lalu alasan ini juga ada alasan karena pertimbangan biaya, waktu dan tenaga. Ini juga bisa menjadi alasan ya. Jadi karena mungkin ya efisiensi biaya penelitian. Kalau ini terkait dengan efisiensi biaya penelitian. Nah, waktu misalnya ya bisa dikerjakan dalam waktu 3 bulan ya. 3 bulan agar kemudian nggak bayar UKT ya. Efisiensi biaya penelitian itu peneliti bisa hemat, melakukan penelitian dengan proporsional, hemat tapi berkualitas. Nah, seperti itu Mbak Asrala ya. Nah, ini tahu Cak Gimbrut ini baru datang, saya nggak tahu laki-laki apa perempuan. Nah, kita membahas sharing tentang penelitian proposal dalam bidang perpustakaan. Saya kira seperti itu ya Mbak Asrala ya. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Nah, jadi intinya sangat banyak sekali area dalam manajemen perpustakaan yang bisa diteliti untuk bisa mengidentifikasi ruang-ruang penelitian yang ada di manajemen perpustakaan, bisa menggunakan dengan regulasi yang ada, seperti itu ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.